Hai semuanya, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal internasional saya untuk pemenuhan tugas pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Mika Graciela Lumban Tobing dari Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Kita masuk ke jurnal internasional yang pertama dengan judul Integrated Personnel Payroll and Information System PNISH for Ghost Worker Syndrome in Nigeria. Kita masuk ke pendahuluan. Sindrom pekerja hantu atau ghost worker telah menjadi ancaman di semua tingkatan pemerintahan dan telah menyebabkan pemerintah membelanjakan miliaran naira yang dihasilkan dari uang yang telah disedot melalui pembayaran kepada karyawan yang tidak ada. Konsekuensinya, peningkatan geometrik tahunan dalam upaya telah mengkhawatirkan karena tenaga kerja Nigeria menjadi jenuh dengan ekonomi mereka. Oleh karena itu, makalah ini membahas tentang efek sindrom pekerja hantu atau fiktif dan bagaimana sindrom tersebut menjadi perantara penggajian personil terintegrasi dan sistem informasi dapat meningkatkan ancaman tersebut. Adapun kesenjangan sosial dari artikel ini yaitu kurangnya pengetahuan tentang efek pengangguran akibat sindrom ghost worker ini. Sebagai penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dampak pengangguran, tetapi pada dimensi bagaimana penerapan sistem penggajian dan informasi pegawai ini yang telah terintegrasi khususnya di daerah administrasi pemerintahan belum diberikan dalam waktu dekat, sehingga menciptakan celah yang perlu diisi melalui studi empiris. Dan kerangka konseptualnya yaitu pemerintah Nigeria menganggap penerapan sistem komputerisasi sebagai yang paling utama, yaitu komponen fundamental untuk mengatasi biaya personel yang besar, dan itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam transaksi pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan pada biaya personel dan penganggaran. Dengan demikian, meningkatkan pelaporan dan informasi manajemen. Lebih dari itu, personel terintegrasi membayar dan sistem informasi akan membantu kementerian, departemen, dan lembaga untuk menghindari pelanggaran badan pengawas sebagai hasil dari pekerja hantu atau pekerja fiktif sebagai dimensi jawaban korupsi, terutama di daerah administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan memblokir semua kebocoran di dalam sistem penggajian. Oleh karenanya, kebijakan tersebut akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan pegawai dalam memerangi korupsi. Adapun metodologi dalam artikel ini yaitu dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan menggunakan konsep survei. Dengan ini digunakan karena sifatnya yang fleksibel, ekspositori untuk tujuan melakukan penelitian. Kelompok fokusnya adalah para karyawan, Komisi Pelayanan Daerah, negara bagian KOGI, dan data primer dan sekunder yang digunakan yaitu data primer dikumpulkan melalui administrasi, kuesioner, sementara data sekundernya diperoleh dari karya penelitian terkait, buku teks, jurnal, makalah, dan perpustakaan virtual, yaitu contohnya ukurannya adalah 393 dari populasi 24.671 berdasarkan sampling judgment. Kesimpulan dari artikel ini yang pertama yaitu sistem penggajian dan informasi personel yang terintegrasi harus diperkenalkan untuk mengatasi sindrom pekerja fiktif di Komisi Layanan Pemerintah Daerah. Yang kedua,
Karyawan di pemerintah daerah harus dibayar gaji bulanan mereka seperti pada saat mereka melakukan jaga agar mereka tetap termotivasi untuk kinerja yang lebih efektif. Yang ketiga, audit karyawan harus dilakukan melalui sistem otomatis untuk memastikan yang sebenarnya kekuatan staf di Komisi Pelayanan Pemerintah Daerah. Yang keempat, masalah alokasi bersama dengan rekening pemerintah negara bagian harus dihentikan untuk memberi otonomi penuh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kelima, petugas korup yang dinyatakan bersalah atas setiap pelanggaran penipuan yang berkaitan dengan pekerja fiktif seharusnya dijatuhi sanksi sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Yang keenam, para karyawan harus diberi pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kinerja mereka dan disediakan sarana prasarana dasar untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi masyarakat dan para karyawan. Dan yang ketujuh, promosi, janji temu, disiplin, transfer, dan penghargaan karyawan harus didasarkan secara ketat, berdasarkan prestasi, daripada nepotisme atau pengaruh politik lainnya. Sekarang kita masuk ke artikel yang kedua, yaitu payroll accounting. Sistem akuntansi mengelola sumber semua daya suatu organisasi dan mereka diterapkan sesuai dengan kebutuhan khusus bisnis. Mempertahankan sistem yang tepat sangat penting untuk berhasil. Salah satu tugas paling penting dalam mempertahankan bisnis kecil adalah mengatur dan menyelesaikan catatan penggajian. Personil perlu memiliki kapasitas untuk tergantung pada bayaran atau premi yang stabil tanpa penundaan. Itu adalah jenis akuntansi tertentu yang berkaitan dengan memastikan dan pembagian gaji atau remunerasi bagi karyawan organisasi. Ini tidak mendasari seperti yang terlihat. Kontemplasi harus dibuat untuk biaya penggajian, upah gaji, bonus, upah garnismen atau upah garnismen yaitu proses dikurangi uang dari sebuah karyawan keuangan kompensasi. Biaya penggajian dan pajak, komisi, tunjangan dibayar oleh pemberi kerja dan uang tambahan waktu hasil penggajian akuntansi adalah catatan yang tepat sehubungan dengan biaya yang terkait dengan berbagai macam pembayaran dan pembayaran tambahan lainnya dan remunerasi untuk karyawan. Adapun kesimpulan dalam artikel ini yaitu aturan dasar di sebagian besar organisasi bisnis adalah setiap karyawan harus dibayar tepat waktu dan pembayarannya harus disertai dengan penjelasan rinci tentang perhitungan yang digunakan dalam menentukan jumlah bersih yang diterima oleh karyawan tersebut. Oleh karena itu, sistem penggajian harus mampu memproses, memasukkan data seperti nama karyawan, nomor, asuransi sosial, jam kerja, gaji, lembur, dan juga pajak. Dan menghasilkan output, cek gaji, catatan penggajian yang cepat dan akurat, pernyataan pemotongan, dan laporan kepada pemerintah pihak berwajib. Selain itu, sistem penggajian harus memiliki built-in perlindungan terhadap pembayaran lebih kepada karyawan penerbitan, mengadakan cek gaji, pembayaran kepada karyawan fiktif, dan kelanjutan gaji orang-orang yang telah diberhentikan sebagai karyawan. Adapun perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu
Pada artikel pertama, dijelaskan bahwa pada era modern sekarang ini, semakin banyak karyawan yang melakukan kecurangan, terutama pada bagian penggajian. Ini didasari dengan masih banyaknya ditemukan karyawan fiktif yang masih terdaftar di kartu karyawan di perusahaan tersebut. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran karyawan itu sendiri atau juga pengendalian yang terdapat di perusahaan masih kurang ketat atau tidak dapat memberikan ke pengamanan yang cukup. Dan pada artikel yang kedua ditekankan kepada penggajian yang masih berbeda-beda di setiap negara dan sistem penggajian yang tidak menentu. Sistem penggajian pada beberapa negara juga masih berbeda-beda, tetapi prosedur akuntansi yang digunakan merupakan prosedur dasar sistem akuntansi penggajian yang berlaku umum dan dilakukan proses untuk mengantisipasi apabila terjadi kecurangan dalam pembayaran gaji seperti pemberian gaji kepada karyawan fiktif. Dari kedua artikel ini terdapat sedikit perbedaan, tetapi sangat terlihat jelas, yaitu seperti dari variabel-variabel yang telah dikemukakan di metodologi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang kata, saya mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat siang.